Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita untuk senantiasa Allah sehatkan. Allah berikan kesehatan bukan hanya secara fisiknya, tetapi Allah sehatkan juga secara rohaninya, mentalnya, imannya, dan juga akalnya. Hati adalah wadah, akal atau otak adalah wadah. Isinya otak adalah pikiran, isinya hati adalah perasaan. Dan apa yang ada di dalam isi otak dan hati kita akan pengaruh kepada organ-organ dalam tubuh kita. Organ tubuh kita akan menghasilkan karakter di dalam kehidupan kita. Jadi penakutkah kita, anak-anak kita? Jadi pengecutkah? Jadi pemberanikah? Jadi pemalaskah? Jadi orang yang rajinkah? Optimis atau pesimis? Depresi, stres, ataukah sehat fisiknya, psikisnya? Itu tergantung dari isi daripada otak dan hatinya. Otak, isi otak itu adalah pikiran. Pengaruhnya hanya 12% ke dalam tubuh dan kehidupan kita. Sedangkan isi hati yakni perasaan, isi hati yakni keimanan, keyakinan, itu pengaruhnya 88%. Kalau mau merubah sebuah karakter atau sifat di dalam diri kita, anak-anak kita, gak bisa kita merubah dari isi otaknya, tapi harus merubah dari isi hatinya. Isi hatinya. Dan isi hati itu alias alam bawah sadar itu terdapat memori yang sangat maha besar, maha dahsyat memori tersebut. Entah berapa tera. Yang jelas dari waktu kita dilahirkan, bahkan saat kita di alam rahim, itu sudah terekam apa yang didengar, yang pernah dirasa, dilihat, tersimpan di memori, di kolbu tersebut, di memori long time memory tersebut, dan adanya di kolbu, di hati, atau di pikiran bawah sadar. Nah, berkaitan dengan ini, kenapa saya live tentang ini? Karena menurut saya sangat-sangat urgen dan sangat penting. Karena saya sebagai praktisi kesehatan, tidak sedikit yang datang langsung ataupun yang online, konsultasi secara online, yang merasakan mata merah, perih, sepet, dan ini seperti sakitnya luar biasa. Bola mata, ocular, tekanan di bola mata meningkat tajam. Yang ketiga, sakit kepala yang sangat menusuk, biasanya di sebelah kanan atau kiri, atau dua-duanya bisa. Itu antara sini, samping dan bawah, karena sarafnya ada di situ. Bawah, samping kiri, dan atas sini. Tengahnya alis, atas alis, bagian tengah. Itu titiknya di situ. Nah, kemudian naik sedikit ke sini. Ini titiknya.
naik sedikit ke sini, ini ada titiknya juga, turun ke bawah ke sini, naik. Nah benjolan ada, coba pegang ya, pegang sama sahabat-sahabat, ada benjolan satu, benjolan kanan. Yang kiri, kalau yang sedang terkena yang kiri, itu ketika Anda pegang satu kali nggak sakit. Nah ketika ciri-cirinya saraf Anda kena dari radiasi handphone ataupun laptop, itu tandanya ketika gini dimasas oleh sendiri aja agak kencang, itu selama 120 detik 2 menit aja itu langsung terasa sakit, dan sesudah itu dipegang aja sakit. Nah ini cirinya bahwa sarafnya ada yang kena, sahabat. Saraf ada yang kena. Penyebab utamanya adalah dari mengecilnya saraf-saraf di bagian mata, kornea, pupil, dan retina. Itu mengecil saraf-sarafnya, dan pengaruh ke pengecilan pembuluh-pembuluh darah saraf yang daerah mata, dan pembuluh darah yang besar daerah sini yang menyuplai darah ke mata dan ke kepala, dan juga daerah sini. Nah ini satu jari di atas telinga, nih sini ada pembuluh darah agak besar di sini. Nah itu sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk kita ketahui. Bayangkan 24 jam itu, andai kata tidur hanya 5 jam, berarti 19 jam kita tidak tidur. Dan dalam 19 jam itu kita megang handphone berapa jam dan lihat handphone berapa jam. Ambil dari 19 jam itu, kita ambil 10 jam rata-rata ada ya, 10 jam. Karena habis sholat langsung megang, ambil handphone biasanya. Kemudian bangun tidur langsung yang dicari handphone. Dan yang luar biasanya, itu handphone bukan saja dari radiasi cahayanya, juga radiasi bluetoothnya, radiasi daripada sinyalnya itu nyamber kepada saraf-saraf. Karena tubuh kita terdiri dari listrik, ada kalium, ada natrium. Ya, kemudian sahabatku, sesudah itu bukan hanya dari itu, juga ketika handphone kita tidur, tidak kita tidur, handphone kita ada di sebelah kiri, di sini. Itu tetap selama kita tidur pun ada saling keterhubungan antara kita dengan handphone tersebut, dan itu pengaruh. Dan ini yang dinamakan dengan radikal bebas, salah satu radikal bebas yang menyebabkan karsinoma. Apa karsinoma? Sel-sel yang membuat kanker. Ini wajib kita diketahui. Mulai sekarang hitung, saya mengajak kepada diri saya dan sahabat-sahabat untuk, saya pernah mengalaminya berulang kali. Nah, karena memang saya kerjanya di handphone, klinik pakai handphone, online pakai handphone, bisnis pakai handphone, bikin YouTube pakai handphone, bikin konten pakai handphone, bikin player pakai handphone, bikin broadcast pakai handphone. Tetapi dahsyat luar biasa, itu saya 3 hari, makanya sebulan selama 3 hari itu, 3 hari 3 malam, setiap bulan saya stop handphone ketika i'tikaf di masjid, sebulan sekali. Itu pun masih kena serangan saya masih kena serangan yang sangat dahsyat. Nah kalau kena serangan itu langsung, apalagi kena AC, udah makan saraf 10 jam sehari, kali 30 hari berarti 300 jam sebulan, kali 10 bulan berarti 3000 jam. Kita 3000 jam terpapar radiasi yang bisa membuat kanker otak. Anda tahu salah satu dokter yang dikatakan wafat waktu dulu, dokter ternama, dan beliau mengatasnamakan sakitnya karena asam lambung. Saya nggak nyebut nama, sakitnya karena asam lambung, padahal bukan karena asam lambung. Saya sering kali katakan, mana ada orang yang meninggal karena asam lambung, mana ada, sampaikan ke saya kalau ada. Saya sudah dulu udah nyampaikan seperti itu. Gak ada orang yang wafat karena asam lambung, pasti ada penyakit lain yang disembunyikan. Ternyata ya selalu betul. Nah,
si dokter tersebut wafat dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu karena ada kanker di kepalanya, di otaknya, dan tidak diumbar, tidak dipublikasikan, dan itu wajar. Nah kemudian ada artis juga, karena katanya ada asam lambung, ternyata bukan. Beliau karena tabrakan kena geger otaknya dan lumpuh. Saya nggak nyebut nama juga, dan banyak. Jadi tidak ada yang meninggal karena asam lambung, justru karena radiasi dari handphone. Saya katakan di klinik kami dari tahun 2004 sampai 2019 meningkat tajam anak-anak yang sudah minus. Anak TK udah minus, anak SD udah minus plus dan silinder, anak kuliah minus plus silinder. Kenapa? Karena terpapar radiasi yang sangat lama. Udah gitu tiduran, sambil tiduran, udah gitu sambil gelap, dan ditambah lagi belum lagi kalau WA-annya, kemudian Facebookannya takut diketahui oleh suami, takut diketahui oleh istri, selingkuh misalkan gitu. Lah itu lebih pengaruh lagi ke jantung. Lebih pengaruh lagi pengecilan, penyempitan pembuluh darah ke otak dan ke jantung. Sehingga Anda bisa rasakan ketika menggunakan handphone dan takut ketahuan siapa-siapa, itu berdebar-debar jantung Anda. Betul kan? Ini takikardi namanya. Takikardian itu membuat aliran darah mengecil, mengental. Jadi keenceran darah lebih mengental ketika kita ketakutan, kepanikan, dan kita pada saat kita lihat handphone kan gini. Kalau senang, bagus tuh. Lihat handphone tapi senang, bahagia, sambil syukur, mengenal Allah, itu bagus. Dari segi informasinya, kontennya, tapi tetap radiasinya kena. Radiasinya. Karena kita tidur, biasanya tidur. Nah mulai sekarang saya ajak kepada sahabat-sahabat, satu hari saya ajak sebelum terjadi nih ya, karena ibu rumah tangga kena juga, bapak rumah tangga kena juga, lansia kena juga, karena semua hampir pegang handphone dan radiasinya sangat kencang sekali sahabat, dan pengaruh kepada satu pembuluh darah menjadi mengecil, saraf-saraf mengecil, dan darah menjadi lebih kental, detak jantung takikardi. Yang kelima itu pengaruh kepada pankreas, yang kelima pengaruh kepada liver, yang ketujuh pengaruh kepada metabolisme. Di dalam 100.000 triliun sel dalam tubuh kita terganggu oleh radiasi tersebut. Kalau saya bisa digantikan oleh orang lain, kerjaan saya di laptop, di handphone, saya ingin berhenti, saya ingin istirahat. Kemarin alhamdulillah saya 3 hari di luar yang iktikaf itu, saya istirahat 3 hari karena sudah tidak kuat sahabat. Ini saya sampaikan karena saya merasakan tidak kuat. Masya Allah, saya habis kerja pulang nggak bisa buka mata sahabat. Gini sahabat, kalau dibuka kayak mau copot. Kemudian ini sampai rumah direndam pakai air hangat pakai handuk, pakai air hangat, itu nggak berhenti. Minum obat yang saya tahu itu nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada berkurangnya sahabatku. Inilah luar biasanya kalau sakit kepala karena biasa itu bisa reda dengan asam mefenamat, dengan analgetik lainnya. Tetapi kalau sakitnya kepala, sakitnya mata diakibatkan kena radiasi, tidak bisa dengan obat sahabatku. Coba kalau nggak percaya, ditidurkan tidak bisa juga. Jam 1 bangun, jam 11 bangun, jam 3 bangun terus. Dan itu dasar menyakitkan luar biasa, gelisah. Jadi saya ajak untuk gerakan mengurangi radiasi handphone. Satu caranya, sehari saya dan Anda itu 1 jam pagi, misalkan jam 8 sampai jam 9. Ya, itu jam 8 sampai jam 9. Nanti siang jam 1 sampai jam 2. Kemudian sore atau malam 1 jam lagi. Nah itu minimal 3 jam dalam sehari semalam. Itu insya Allah itu akan membuat di hati pun enak, di kepala enak, dan wajah jadi bersih sahabat. Kenapa wajah rumek? Karena membaca berita-berita busuk, karena membaca penyakit-penyakit dan yang menakutkan dan yang membenci
yang membuat kita dendam, benci, ya kan ada lihat di grup bikin dongkol, bikin kesel, itu otomatis hormon-hormon dalam tubuh kita bereaksi. Aliran darah menjadi nggak lancar, otot-otot jadi menegang. Nah, apakah itu kita membuat sehat atau sakit? Kalau dengan handphone membuat kita sakit, mendingan kita yuk. Kalau mau ikutin saya, mari. Saya udah dimasukkan ke YouTube juga, dan ini juga insya Allah saya masukkan ke YouTube. Karena apalagi Anda yang sedang ansietas, Anda yang sedang pemulihan stroke, pemulihan jantung, pemulihan cancer, udah mendingan Anda baca Al-Quran, kita baca sholat, baca Al-Quran, dengerin murotal dengan handphone ini. Tapi jauhkan, handphone kita jauhkan minimal 3 meter. 3 meter. Nah, ternyata ini PPKM, sesama manusia kita harus berjauhan, sesama handphone, kita dengan handphone malah berdekatan. Lah ini malah kebalik sahabat ternyata. Saya rasakan, jadi sebelum orang lain merasakan, alhamdulillah saya udah merasakan terlebih dahulu. Sakit karena handphone ini dulu pernah. Dan 10-20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya pernah pengang ini nih. Karena dulu konsultasi psikosomatis itu selalu melalui telepon, dan satu pasien itu bisa 30 sampai 1 jam. Ini makanya kurang dengar satu ini. Ini kurang dengar Bapak Ibu, satu ini. Makanya mohon maaf ketika ada yang telepon selain ibu saya. Selain ibu saya, itu saya nggak pernah nerima video call ataupun telepon. Tidak akan. Dan kalau tidak darurat banget saya tidak akan lagi. Ini udah lama saya ya, mohon maaf bukan sombong karena ini udah ada gangguan. Nah, begitupun mata sekarang tim saya ada bertiga untuk sama-sama di konseling di bidang kesehatan. Nah, sehingga ini mata lebih usia 41 saya. Anda berapa usianya? Dan rasakan sekarang matanya seperti apa? Ini saya udah -1, +1, silinder 1, dan ini kelihatannya naik. Nih harus dicek lagi mata saya. Nah, anak saya yang pertama itu udah kena. Kenapa? Karena kurang kontrol. Itu pun sudah dijaga, tapi karena kemarin ada online terus, daring terus, itu yang nggak bisa kita kontrol. Anak saya sudah mengikuti aturan. Setiap Sabtu, setiap Ahad boleh pegang handphone yang bermanfaat. Tetapi ketika ada harus pakai daring, aduh kata saya, ini membuat penyakit kita berusaha untuk menghindari dari handphone. Ya disiapkan tapi di rumah YouTube yang Omar Hana untuk anak-anak, tentang nabi-nabi, tentang bacaan Al-Quran, murotal, tentang kisah-kisah para nabi. Dia daring. Nah, pakai Zoom, betul nggak? Nah, saya selama ini nge-Zoom seminggu berapa kali, banyak sekali. Sebelum saya sakit ini nih kemarin, itu sebulan terakhir ini Zoom berulang kali di seminggu itu. Kemudian Zoom pembinaan, Zoom seminar, kemudian ada live setiap habis maghrib di Facebook dan live di YouTube. Bayangkan sahabat. Belum lagi konsultasi melalui WA. Belum lagi, wah banyak pokoknya. Makanya Allah memberikan informasi, kamu keterlaluan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak, para ibu, para anak-anak, para pembisnis, ini jaga mata kita. Alhamdulillah saya baru kemarin buka handphone. Saya tulis di situ, mohon maaf, handphone off gitu ya. Nah, dan itu masih bisa dimaklumi sahabat. Kenapa? Karena sakitnya dahsyat sahabat. Karena radiasi itu, sakit kepalanya itu beda banget sahabat. Saya sebagai tenaga kesehatan, saya mempelajari ilmu anatomi fisiologi tentang kornea, tentang pupil, tentang konjungtiva, tentang saraf mata, dan kantong mata, masya Allah, dan saraf-sarafnya nyambung kemana-mana sini. Subhanallah, sebelah sahabat, luar biasa. Obat gak mempan sahabat, gak mempan sahabat. Dikompres dengan air hangat, kalau udah terjadi kompresnya dengan air hangat, bukan dengan air dingin, bukan, dengan air hangat supaya terjadi pelebaran pembuluh darah.
Ya bukan dengan dingin, hati-hati kalau dengan dingin malah pecah pembuluh darahnya. Ya, karena terjadi sedang penegangan di intraokuler, tekanan di bola mata bagian dalam akibat dari terlalu fokus terhadap sesuatu, apalagi ini fokus pikiran jalan, waduh itu. Jadi pagi 1 jam, siang 1 jam, sore atau malam 1 jam, jam 8, jam 9 udah stop itu handphone. Kalau sahabat-sahabat ada yang pernah merasakan boleh komentar. Yang pernah merasakan sakit di sini, di kepala sampai beng nyut. Wah, sampai susah tidur, insomnia juga terjadi ketika kena si saraf di mata dan kepala. Boleh di testimoni yang sudah pernah merasakan? Tangan kanan. Bu Pak Wahyu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukti Anissa, waalaikumsalam. Ibu Dewi, barakallah. Bu Sutia, waalaikumsalam. Tulung Agung ya. Bu Ilma, Bu Septiana, waalaikumsalam. Bu Armayanti, Bu Siam, Bu Lesmana, kuliah. Ya, boleh ini disebarluaskan ke banyak orang, ke teman-teman, ke yang punya anak. Masya Allah, banyak sekali orang tua sekarang yang ketika orang tuanya sedang kerja, kemudian anaknya supaya anteng dikasih handphone anteng, itu merusak sahabat, merusak saraf-saraf korneanya, saraf-saraf kornea. Nah, kalau udah ini korneanya kena, namanya infeksinya keratitis yang diginiin merah. Ada yang sampai ke hitam ini. Jadi oleh sebab itu, ini mata karunia Allah. Dengan penglihatannya alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kita dan anak-anak kita, sehingga kita wajib sampaikan ilmu ini, sampaikan informasi ini. Anda pun pasti sudah tahu apa yang saya sampaikan, tetapi saya memberi informasi apa yang saya rasakan dan ratusan pasien yang saya tangani. Daripada sudah kena, itu susah sekali untuk penyembuhannya. Walaupun sembuh nggak sembuh total sahabat, kalau udah sarafnya terkena. Nah, perbaiki vitamin A, vitamin D, vitamin C, perbaiki sayuran, buah-buahan, air putih, dan istirahat. Jam 9 harus lepas dari handphone. Jam 9 lepas dari handphone. Jadi dalam 1 hari 3 jam saja. 1 hari 3 jam saja. Ya. Apalagi itu grup-grup yang nggak ada gunanya, Anda keluar aja. Anda keluar, karena isi hati dan otak Anda itu tergantung grup yang Anda ikutin. Kalau grup tersebut tidak mengatakan, tidak mengobrolkan tentang keagungan Allah, hanya duniawi semata, maka isi hati kita, isi otak kita hanya dengan duniawi, dan yang akhirnya akan kita dijangkiti rasa kufur nikmat, sehingga yang teringat dan terpikir hanya yang kita inginkan belum terjadi, dan yang sudah ada Allah berikan kita tidak bisa syukuri. Akhirnya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akhirnya Allah memberikan ke azabnya. Apa azab dari Allah? Kegundahan. Kenapa? Karena kita berdosa, tidak bersyukur. Kita ngejar-ngejar yang belum dikasih sama Allah. Kita ngejar-ngejar yang belum ada. Sedangkan mata yang Allah sudah kasih, yang andai kata Allah ambil mata penglihatan ini, sangat mudah bagi Allah. Baru 3 hari kemarin saya, Masya Allah, nggak bisa melek, itu sakit, sujud sakit, nunduk sakit. Kata saya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba termasuk zalim. Apa? Zalim kepada mataku ya Allah. Memperlakukan mata ini dengan tidak sebaiknya, tidak seharusnya. Nah, padahal yang kita lakukan itu tidak berdosa, misalnya yang kita lihat, tetapi tetap kita berdosa. Kenapa? Karena kita mencelakakan diri sendiri.
Coba Anda yang 10 jam per hari. Saya kira ada yang lebih dari 10 jam sehari. Berarti 10 bulan udah 300 jam. Masya Allah, 300 jam. 20 bulan 600 jam. Apa? Radiasi. Dan tergantung merek handphonenya, tergantung kejernihannya daripada si handphone tersebut. Oleh sebab itu sahabat, mari bersyukur dengan menjaga setiap jam 9 simpan handphone jauh dari tempat tidur anak-anak kita, tempat tidur kita. Matikan saja. Kemudian pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, insya Allah. Memang berat, tetapi lebih berat lagi kalau harus dioperasi kornea kita. Harus dioperasi. Oleh Bapak Ibu cek nanti bagaimana akibat daripada radiasi handphone itu berkaitan dengan kanker, ya, berkaitan dengan kanker otak. Dan nyimpan handphone jangan sampai di saku sini, deket payudara, bisa kanker payudara, deket jantung, dan laki-laki hindari di sebelah sini. Ada prostat di situ, menyebabkan kanker prostat. Ada baiknya kalau handphone saya biasanya disimpan di tas. Ibu-ibu simpan di tas juga handphone supaya minimal ada lebih tebal lagi untuk mempengaruhi radiasinya kepada diri kita. Dan konsumsi suplemen antioksidan yang tinggi, bukan vitamin. Antioksidan itu beta karotin, vitamin C ya iya, cuman bukan vitamin C terus menerus. Beta karotin, kemudian yang punya kolagen, yang PTB, yang Mitra Base, minum kolagen setiap hari 1 saset, ya. Kemudian boleh sari kurma, ya, boleh air zam-zam, boleh air kunyit, dan senyum serta olahraga, insyaallah. Uti Anissa, terima kasih Kang pelajarannya selama ini. Follow cuma lewat WA story, insyaallah. Ya, yang belum berteman dengan saya 0857 7389 7334 0857 7389 7334, karena insyaallah apa yang saya posting di WA story mudah-mudahan itu dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan, kesehatan, kesabaran, ketauhidan, dan semangat hidup. Insyaallah mudah-mudahan Allah catat sebagai sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon disebarluaskan, mudah-mudahan mendapatkan manfaat jutaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.